hanya bisa pasrah dan melayani. Biak 2022 mengisahkan kisah sedih yang harus dirasakan oleh seorang anak angkat, dibuang dari kecil dan harus hidup bersama ayah tirinya. Seperti film-film Filipina yang lain, ada-ada aja nih kelakuan daripada ayah tirinya ini. Daripada kita penasaran, mending langsung masuk aja ke alur ceritanya. Di pagi yang cerah, Violet sedang berkunjung ke sebuah panti asuhan. Dengan penasaran, Violet pun berjalan untuk menemui kepala panti. Yang ternyata Violet kesini tuh untuk mencari asal-usul dirinya. Violet ini ditinggalkan di panti asuhan. Setelah ia beranjak dewasa, ia pun ingin mencari tahu siapa orang tua kandung aslinya. Oleh karena itu, kita pun diajak berjalan jauh ke sebuah pemukiman di tepi pantai. Violet dan pacarnya yang bernama William sedang mencari fakta dari manakah Violet berasal. Sesampainya di perkampungan, mereka pun bertanya kepada warga sekitar. Sampai ia bertemu dengan seorang ibu-ibu yang bernama Ibu Tess. Ibu Tess merupakan ibu kandung dari Violet. Ibu Tess pun meminta maaf karena harus meninggalkan Violet di panti asuhan. Pada waktu melahirkan dirinya, Ibu Tess sama sekali tidak punya uang. Buat makan aja, ia nggak bisa, apalagi harus merawat seorang bayi. Linangan air mata Ibu Tess mulai bercucuran. Tapi terhenti sejenak saat kakak Violet yang bernama Samantha datang. Kelihatan banget nih perbedaan cara berpakaian mereka. Yang mana anak kota, yang mana anak kampung. Jadi Samantha itu bekerja sebagai mata-mata, alias cepunya polisi. Pacar Samantha yang seorang polisi bernama Erwin. Di malam harinya Samantha berpura-pura akan bertransaksi nih. Yang ternyata Samantha hanya melakukan jebakan aja supaya para bandar dan pengedar ini bisa digerebek sama pasukannya si Erwin. Singkat cerita, William dan Violet pun kembali. Di sana ia pun disambut oleh bapak dan ibu angkatnya. Ternyata bapak Violet ini nggak suka kalau Violet kembali mencari tahu asal-usulnya. Apalagi bapak Violet ini orangnya kasar banget. Ia nggak segan-segan untuk memberi buku mentah kepada Violet. Untungnya ibu Violet ini baik banget. Selalu ada buat Violet saat bapaknya ini banyak tingkah. Bapaknya Violet ini bernama Antonio. Tapi di sini ibu angkat Violet masih mencoba untuk berbicara baik-baik sama suaminya ini agar tidak terlalu keras sama anaknya sendiri. Tapi ya terjadilah, ibunya Violet malah dijadikan samsak empuk sama suaminya tersebut. Violet hanya bisa nangis di pojokan. Ibunya Violet melakukan seperti ini karena ia merupakan orang yang sangat taat terhadap agama. Mempunyai suami yang temperamen, ia tetap aja nih tabah dan sabar, selalu berdoa supaya suaminya ini bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Dan ternyata diam-diam bapak tiri Violet ini suka bermain dengan Violet tuh. Pas lagi berdoa aja, tangan bapak tirinya ini mulai kemana-mana. Singkat cerita, di pagi hari di kantor polisi ini rame banget karena banyak wartawan. Hal tersebut karena ulah dari Samantha dan Erwin yang berhasil menggerebek transaksi kemarin malam itu. Malam itu merupakan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi polisi Filipina. Ia bisa memberantas hal seperti ini, tapi kepala polisi malah nggak suka. Dia pun malah memarahi Erwin karena terlalu banyak yang dia gerebek. Apalagi saat proses penggerebekan, Erwin ini sampai mau memakan korban jiwa. Bukannya diberi penghargaan, Erwin malah dikeluarkan dari investigasi tersebut. Ternyata kepala kepolisi ini telah disuap oleh bapaknya Violet dengan uang 1 koper penuh. Dari sini kita bisa mengetahui kalau bapak Violet ini merupakan bandar yang sangat besar. Di sisi lain, Erwin dan Samantha pun lagi menggalau bersama. Dan udah susah-susah ngegerebek, malah dicampakkan begitu saja. Di rumah, Violet dan ibu tirinya pun saling menguatkan dengan muka yang sama-sama babak belur. Mereka pun gak bisa berbuat apa-apa untuk melawan bapak tirinya tersebut. Tiba-tiba pulanglah bapak tiri ini. Dengan santai, ia mengajak Violet untuk masuk ke dalam kamar. Violet yang gak bisa apa-apa selain pasrah dan melayani, membuat hati ibunya menjadi sangat hancur. Di keesokan harinya, ibu tiri Violet pun meminta maaf ketika sang ayah tirinya ini ingin bermain dengan Violet. Ibu tirinya Violet ini terlalu takut dengan suaminya sendiri. Apalagi suaminya ini sangat temperamen. Tapi di dalam lubuk hatinya, ibunya Violet ini tuh pengen banget bisa ngebahagiain si Violet dan bisa menjauhkan dari hal-hal yang buruk. Tapi ya bagaimana, mereka berdua terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Singkat cerita, ibu tiri dan Violet ini datang ke orang tua kandungnya. Di sana, ia mempertemukan si Violet dan Sam.
Mereka mengajak keluarga Violet yang asli ini untuk berbelanja ke mall. Ya, yang namanya orang kampung pasti senang banget tuh diajak belanja untuk ke mall. Selain memborong banyak pakaian, mereka juga diajak ke rumah Violet yang sangat mewah dan megah. Mereka pun terpesona, namun ternyata sang ayah tiri Violet ternyata ada di sana. Seperti biasa, ayah tirinya sangat tidak ramah. Belum apa-apa, ayahnya sudah langsung merendahkan keluarga asli Violet. Untungnya, Sam dan ibunya itu sangat tahu diri dan sadar diri. Dari sinilah terungkap bahwa ibu kandung Violet ini dulu nggak tahu nih siapa yang telah menanam benih padanya, yang hasilnya menghasilkan Violet pada hari ini. Terlalu banyak kolaborasi pada saat itu. Parah nih ibunya nih. Singkat cerita, sepulang dari rumah Violet, Sam buru-buru pergi ke kantor polisi, memberikan laporan kepada pacar tercintanya. Ternyata gembong yang mereka cari adalah bapak tiri dari Violet. Mereka pun mulai gembira karena keadilan akan mulai ditegakkan. Di hari-hari berikutnya, Sam dan Erwin pun langsung mulai menginvestigasi mereka berdua. Ia menginvestigasi tanpa mengenakan seragam tuh. Erwin pun inisiatif untuk mengejar bapak Violet. Jadi Erwin dan Sam ini berbagi tugas. Erwin fokus kepada bapak Violet, sedangkan Sam fokus kepada Violet. Di sisi lain, Violet lagi yang bersama William harus terhenti permainannya karena Sam datang ke rumahnya. Karena udah terlanjur datang, Violet pun menyambut kakaknya ini. Ia pun langsung tanpa basa-basi bertanya tentang keluarga angkatnya. Tapi Violet gak mau terang-terangan untuk menjawab pertanyaannya, karena ia harus menyelesaikan permainannya dengan William. Karena keadaan rumah yang kosong membuat rasa penasaran Sam menjadi muncul. Ia pun mulai mengendap-endap masuk ke dalam kamar ayah tirinya Violet. Betapa terkejutnya ia menemukan segepok barang bukti. Dengan cepat barang bukti itu difoto dan dijadikan laporan untuk ke polisi. Di malam hari, Sam dan Erwin pun mengatur rencana. Erwin juga mengumpulkan beberapa polisi Filipina yang masih bersih. Mereka pun mengatur rencana untuk memberantas peredaran itu karena bisa merusak generasi Filipina. Nah, di keesokan malamnya, Sam lagi-lagi diutus oleh si Erwin untuk kembali mencari barang di rumahnya si Violet. Violet pun kembali diam-diam masuk ke dalam rumahnya. Namun, ternyata kali ini Violet malah mendengar suara adiknya yang sedang ditanam oleh ayah tirinya. Violet pun melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ayah tirinya memperlakukan adiknya dengan sangat kasar. Makanya, di keesokan harinya, ia pun langsung marah-marah kepada ibunya untuk meminta segera menyelamatkan adiknya tersebut. Violet pun membenarkan ini semua, kalau yang diceritakan oleh kakaknya itu memanglah benar. Bertahun-tahun Violet nggak bisa melawan, dia cuma bisa pasrah dan melayaninya. Ibunya pun pasti emosi banget. Mau bagaimanapun Violet tetap anak kandungnya. Mereka semua ini udah punya rencana untuk menggerebek papa tirinya Violet karena ia telah menemukan barang bukti kemarin malam. Tapi tiba-tiba pengawal bapak tirinya ini datang. Abang-abang yang bernama Nestor ini langsung mengancam mereka semua. Untungnya Erwin langsung menggebuk abang tersebut dan abang itu pun diikat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Malam harinya Violet pun diajak bergabung dengan operasi Erwin. Sekarang Violet sudah bisa membantu Erwin untuk menangkap ayah tirinya. Singkat cerita, di keesokan harinya Violet dan ayah tiri pun pergi ke suatu tempat. Mereka hanya pergi berdua. Di sisi lain, Erwin dan timnya sudah bersiap-siap tuh. Dan sampailah di suatu jalan yang sangat sepi, terjadi pembajakan pengawal dari bapaknya itu. Ia pun dihabisi dan bapaknya pun ditahan. Violet dan bapaknya pun dibawa ke markas mereka. Di sini bapaknya itu tidak mengira kalau Violet lah yang akan mengkhianatinya. Sudah disekolahkan, dikasih makan, tapi kok kayak gini balasannya. Violet pun akhirnya bisa membalaskan dendam-dendam pribadinya terhadap bapaknya tersebut, yang selama ini telah memperlakukannya dengan sangat kasar. Dan tiba-tiba Erwin malah menghabisi bapaknya Violet. Disinilah plot twist yang ternyata Erwin dan polisi-polisi lainnya telah melakukan semua kegiatan ini hanya demi uang. Ia tidak pernah memperdulikan negaranya sendiri. Yang penting ia bisa dapat uang aja. Violet pun disandra. Sam disuruh untuk menghubungi ibu tirinya dan meminta tebusan yang sangat tidak sedikit. Nanti duitnya tuh akan dibagi-bagi kepada tim mereka. Sam ternyata juga butuh duit cuy. Dan dia bodoh amat tuh sama adiknya sendiri. Kalau masalah duit pastilah masing-masing, ya kan? Di rumahnya Violet, keadaan sudah mulai ramai. Polisi dan ibunya itu sangat cemas. Begitu juga dengan William, pacar Violet. Saat mendengar telepon masuk dan meminta uang tebusan kepada ibunya. Ibunya pun tanpa pikir panjang langsung mengiyakan tebusan tersebut. Ibunya tuh mengirim William untuk membawakan uang yang dimintanya. William pun gak pakai lama langsung membawa uang yang diminta. Anak buah Erwin pun langsung mengambil koper tersebut. Namun, tiba-tiba mereka malah digerebek oleh polisi. Jadi polisi lawan polisi nih. Dan anak buahnya Erwin pun memberi laporan kalau mereka telah digerebek oleh polisi yang lain. Erwin pun mulai langsung hilang akal dan malah ingin menghabisi mereka berdua.
Violet dan si Sam. Namun tiba-tiba ibu kandungnya Violet pun datang dan menghabisi si Erwin. Dan pada akhirnya Violet dan Sam dan ibu kandungnya itu bisa hidup bahagia. Sedangkan ibu tirinya Violet hanya bisa menangis menatapi kondisi yang sudah terjadi karena suaminya telah meninggal dan film pun tamat.